Ayo. Bismillah nguploadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang terdiri dari saya, Farhan Adani, Saya Muhammad Haris. Saya Mana Basra. akan mempresentasikan mengenai program Fuji yang telah kelompok kami buat. Mungkin langsung aja ya. Yang pertama di sini terdiri dari beberapa banyak source code, tetapi yang utamanya akan dijelaskan 3 ini aja. Yang pertama yaitu dari input rule. Untuk Fuji itu kita diperlukan untuk menginput rule-nya, ada 4 rule. Nah, di sini ada untuk parameter yang pertama atau variabel pertama dan nilainya. Kemudian parameter kedua apa? Kemudian nilainya berapa? Parameter 3 ini sebagai outputnya. Dan ini juga outputnya juga. Kemudian di sini itu kita menginsert datanya ke tabel rule yang telah dibuat dari database yang telah kita buat. Di sini ada ID rule, parameter 1 name, dan yang lainnya. Kemudian nilainya itu akan disimpan ke nama rule, parameter int1, dan yang lainnya. Mungkin langsung aja. Di sini merupakan tabel rule di mana kita membaca si ID rule tersebut ke dalam tabel sehingga akan muncul pada tabelnya. Data tersebut akan muncul pada tabel. Nah, mungkin langsung aja ke input variabel. Kemudian untuk membuat aplikasi Fuji ini dibutuhkan yang namanya variabel. Nah, variabel ini yang pertama ada batas atas variabel permintaan. Nantinya user akan menginputkan batas atas variabel permintaan sesuai yang diinginkan. Kemudian ada batas bawah variabel permintaan, ada batas atas variabel persediaan, kemudian ada batas bawah variabel persediaan, ada batas atas produksi, batas bawah produksi, dan juga permintaan serta persediaan yang akan nanti diinputkan. Nah, kemudian jika disubmit, inputan tersebut akan dimasukkan ke dalam database seperti query di bawah ini. Dan nanti setelah diinputkan ke dalam database, data-data yang tadi diinputkan tadi akan ditampilkan dalam bentuk tabel di bawah halaman yang akan nanti ditampilkan. Nah, seperti ini nanti. Ini untuk spesifikasi ada variabel turun. Variabel turun itu didapat dari Batas atas variabel permintaan dikurangi permintaan dibagi batas atas variabel permintaan dikurangi sama dengan batas bawah variabel permintaan. Terus untuk variabel naik permintaan, batas bawah variabel permintaan dibagi batas atas variabel permintaan dikurangi batas bawah variabel permintaan. Terus selanjutnya untuk variabel sedikit, batas atas variabel persediaan dikurangi persediaan dibagi batas atas variabel persediaan dikurangi batas bawah variabel persediaan. Selanjutnya untuk variabel banyak persediaan dikurangi batas bawah variabel persediaan dibagi batas atas variabel persediaan dikurangi batas bawah variabel persediaan. Selanjutnya dari operasi Fuji yang tadi ada 4 rule. Rule yang pertama tuh dari minimal variabel turun banyak. Itu rule pertama. Rule kedua
variabel turun sedikit. Terus row ketiga tuh minimum variabel naik dan variabel banyak. Terus untuk row 4 ada minimal variabel naik dan sedikit. Nah, kemudian untuk langkah ketiganya itu implikasi. Implikasi ini adalah di mana dari rule-rule tersebut kan ada nilainya, lalu ada decision. Jadi untuk tadi nilai R1 ini kan diambil dari nilai terkecil dari himpunan turun dan banyak. Kemudian maka decision dari rule tersebut adalah berkurang. Kemudian untuk R2-nya juga sama, nilai R2 tersebut kan didapat dari nilai terkecil dari himpunan turun, nilai terkecil antara himpunan turun dan sedikit, maka decision-nya berkurang. Dan juga berlanjut sampai R3 dan R4. Sama seperti itu. Kemudian langkah 4-nya ini adalah komposisi aturan. Komposisi aturan ini di mana ada bertambah dan berkurang. Untuk bertambahnya sendiri itu adalah diambil dari nilai maksimum antara nilai R1, nilai R3 dan R4. Kemudian nilai berkurangnya itu diambil dari nilai maksimum antara nilai R1 dan R2. Dan kemudian ini merupakan proses difusifikasi diskrit, di mana kita lihat di sini nilai sentroid dari naik itu merupakan nilai random dari batas atas produksi dan juga batas bawah produksi. Untuk sentroid 2 sama, yaitu batas atas produksi dan batas bawah produksi. Di sini kita buat ada 10 sentroid. Untuk yang sentroid 1, 3, 5, 7, 8, 9 merupakan nilai dari naik, dan yang 2, 4, 6, 8 10 merupakan turun. Aris bisa dijelasin, Aris? Nah, kemudian untuk sentroid ini, jadi kita buat dulu array di mana sentroid bertambah itu adalah sentroid yang ganjil. Kenapa ganjil? Karena nanti di halaman webnya itu bisa kita lihat susunannya itu adalah baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2. Jadi untuk sentroid bertambah itu kan kolomnya ke bawah ya dari tabelnya. Maka diambil urutannya itu sentroid 1, 3, 5, 7, 9 atau sentroid ganjil. Kemudian sentroid berkurang ini kita juga simpan di dalam array untuk sentroid genap. Nah, kemudian untuk rumus sentroid ini kan ada jumlah sentroid yang bertambah, kemudian dikali nilai komposisi aturan yang bertambah, dikurangi jumlah produksi yang berkurang, dikali nilai komposisi aturan yang berkurang, dibagi total data yang bertambah, dikali nilai komposisi aturan yang bertambah, ditambah total data yang berkurang, kemudian dikali nilai komposisi aturan yang berkurang. Nah, untuk ini untuk variabelnya kita buat namanya sentroid kali nilai komposisi bertambah, seperti itu. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah variabel sentroid total yang tadi. Jadi sentroid total ini menyimpan rumus sentroid yang tadi saya jelaskan. Kemudian bisa dijalankan demo aplikasinya. Nah, sebelumnya untuk demo aplikasinya ini karena kita menggunakan server lokal, jadi dibutuhkan aplikasi yang namanya XAMPP. Ya, jadi setelah download dari GitHub, itu bisa download software namanya XAMPP, kemudian membuka file localhost Fuzzy ini. Nah, ini tampilan awal yang akan terlihat setelah membuka web kami yang telah dibuat.
ada learn fuzzy. Learn fuzzy ini di mana ada materi tentang fuzzy logic sendiri. Kemudian ada simulasi untuk menghitung fuzzy logic itu sendiri. Dimulai dari memasukkan rule seperti yang tadi sudah dijelaskan source code-nya. Di sini kita set untuk row yang pertama, parameter yang pertama misalkan permintaan. Kita set nilainya yaitu sebagai turun, kemudian parameter 2 yaitu persediaan, value-nya banyak, dan parameter ini sebagai output itu produksi. Nah, ya ini di sini merupakan nilai yang ingin dicari gitu. Hasil produksi yang ingin ditentukan. Misalkan kita submit. Kita tambah lagi. Inputannya sendiri itu di input sebanyak 4 kali karena rule-nya itu kan tadi seperti dijelaskan source-nya itu ada 4 rule. Oh ya, untuk studi kasusnya sendiri itu ini kita menggunakan soal dari yang tugas kemarin, yang dari tugas yang dibuat untuk Excel-nya. Nah, jadi setelah tadi kita menginputkan rule-nya akan muncul rule yang telah kita buat di bawah. Kemudian untuk variabelnya ini untuk variabel ini kita inputkan sendiri. Cuman untuk kasus sekarang ini karena dari soal yang sebelumnya, yang soal dari kemarin diminta dibuat Excel, maka kita menentukan batas atas variabel permintaannya 5.000, batas bawah variabelnya 1.000, batas atas variabel persediaannya 600, batas bawah variabel persediaannya 100, batas atas produksi 7.000, batas bawah produksi 2.000, kemudian untuk permintaan dan persediaannya 300. Setelah itu kita submit. Untuk kemudian ini merupakan proses
fusifikasi dari yang telah tadi kita input. Ada keterangannya tadi rule yang sudah kita masukkan. Untuk error ini kita kurang typo untuk di database-nya, jadi tidak teridentifikasi. Kemudian proses 1 itu ada fusifikasi yang telah dijelaskan oleh saudara Manaf tadi. Nah ini jadi himpunan turun itu didapatkan dari batas atas variabel permintaan dikurangi batas atas dikurangi permintaan dibagi batas atas variabel permintaan dikurangi batas bawah permintaan. Sehingga kemudian ini akan menghasilkan grafik dari hasil fusifikasi ini. Nah, kemudian untuk operasi fuzzy ini sendiri, nilai R1 itu didapatkan dari nilai minimum dari himpunan turun dan banyak. Row 2 ini nilai minimum dari turun dan sedikit dan seterusnya. Untuk implikasi sendiri ini, jadi nilai rule yang tadi telah kita inputkan dan nilai implikasi yang telah didapatkan dari proses fusifikasi dan ditambahkan decision-nya. Decision-nya itu kalau misalnya nilai yang kita dapatkan A, maka decision-nya A atau B, seperti itu. Kemudian komposisi aturan ini di mana nilai maksimal, kalau untuk bertambah itu nilai maksimal dari R3 dan R4, kalau untuk berkurang ini nilai maksimal dari R1 dan R2. Nah, kemudian ada defusifikasi diskrit di mana untuk kolom yang naik sendiri ini didapatkan dari nilai random antara batas atas produksi yaitu 7.000, kemudian batas bawahnya itu adalah 2.000. Maka akan didapatkan nilai seperti ini. Nah, dan sentroid tadi yang sudah dihitung akan menghasilkan 3.196,9,25 kemasan per hari. Iya sih, seperti itu. Mungkin itu sih untuk demo aplikasinya. Mungkin itu aja, Farhan. Mangga. Ya, cukup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.